Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Wardatul Adawiyah, dosen Departemen Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan terkait dengan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu Manajemen Keuangan. Adapun pemaparan ini adalah dalam rangka unjuk kerja bukti pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran. Saya akan mendeskripsikan mata kuliah saya ini dalam bentuk DIA, Delivery, Interactions, dan Assessment. Delivery akan menjelaskan apa yang akan dipelajari dalam mata kuliah yang saya ampu. Interactions akan menjelaskan bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa, sedangkan Assessment akan menjelaskan bagaimana saya mengukur kinerja mahasiswa. Sebelum saya menjelaskan mengenai DIA, maka saya akan menjelaskan apa itu manajemen keuangan. Berikut ini adalah deskripsi mata kuliah yang saya ampu, yaitu manajemen keuangan. Mata ajar manajemen keuangan pada prinsipnya memberikan pengetahuan dan kemampuan bagi mahasiswa untuk 1. Mengelola investasi dalam aset tetap, berwujud dan tidak berwujud. 2. Mengelola pendanaan untuk kegiatan operasional, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Ketiga, mengelola aktivitas keuangan sehari-hari yang terkait dengan kegiatan penjualan, yaitu modal kerja, termasuk mengelola kas, piutang, persediaan, dan utang supplier. Mata kuliah ini membutuhkan pemahaman dan menjadi dasar bagi mata kuliah seperti analisis sekuritas, manajemen portofolio, teori keuangan, dan mata kuliah lanjutan bagi bidang keuangan lainnya. Maka, mata kuliah ini diperuntukkan bagi mahasiswa semester 3 dengan pengantar manajemen dan pengantar akuntansi sebagai mata kuliah yang menjadi prasyarat sebelum mengambil mata kuliah manajemen keuangan ini. Mata kuliah ini adalah mata kuliah wajib Departemen Manajemen dan memiliki bobot 3 SKS, di mana berarti mahasiswa diwajibkan untuk meluangkan waktu 3 kali 50 menit setiap minggunya. Bahasa pengantar yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Sebelum saya menjelaskan apa yang akan saya deliver dalam mata kuliah ini, maka saya ingin menjelaskan bahwa saya dan tim pengajar menyampaikan materi setiap minggunya berdasarkan pada capaian pembelajaran lulusan yang diharapkan dari Departemen Manajemen yang kemudian diturunkan menjadi capaian mata kuliah yang disebut juga dengan CPMK. Terdapat satu capaian mata kuliah yang ingin dicapai, yaitu setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa mampu menganalisis kinerja keuangan perusahaan ketika dihadapkan dengan permasalahan keuangan perusahaan manufaktur dan jasa sesuai dengan kaidah-kaidah manajemen keuangan yang berlaku. Untuk mencapai CPMK ini, maka kami menetapkan 14 sub CPMK. Dan dari 14 sub CPMK ini, kami bagi menjadi 14 pertemuan, tidak termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Materi yang akan dideliver dalam mata kuliah ini mencakup 14 hal. Di antaranya adalah 1. Implikasi keuangan dari bentuk badan usaha yang berbeda. 2. Evaluasi kinerja keuangan perusahaan. 3. Perencanaan keuangan jangka panjang dan pertumbuhan perusahaan. 4. Time value of money, future value, dan present value. 5. Valuasi obligasi dan saham. 6. Kriteria investasi dalam penganggaran modal. 7. Arus kas relevan dan incremental dalam proses penganggaran modal. 8. Arus kas dan NPV. 9. Imbal hasil resiko dan security market line atau CAPM. 10. Biaya modal dan struktur permodalan. 11. Sumber-sumber permodalan. 12. Teori dividen. 13. Manajemen modal kerja dan pembiayaan modal jangka pendek. Dan terakhir, 14. Manajemen kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan barang. Buku bacaan yang digunakan terbagi menjadi 2, yaitu buku yang wajib dibaca oleh mahasiswa, karangan Stephen Ross dan kawan-kawan dengan judul Fundamental of Corporate Finance, edisi 2, Asia Global Editions, penerbit McGraw-Hill, tahun 2015. Dan juga buku bacaan tambahan yang dianjurkan dibaca oleh mahasiswa, yaitu karangan Arthur Cohn,
dan kawan-kawan dengan judul Financial Management, Principle and Applications, edisi 12, penerbit Pearson Prentice Hall, tahun 2005. Sekarang kita akan membahas mengenai interactions. Pada bagian ini, saya akan menjelaskan bagaimana saya berinteraksi dengan mahasiswa. Pada dasarnya, saya menggunakan student-centered learning, di mana metode ini menekankan pada partisipasi mahasiswa untuk dapat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Adapun beberapa teknik yang saya gunakan dalam proses belajar mengajar pada mata kuliah ini antara lain adalah 1. Active lecturing, yaitu menyampaikan materi dengan menyisipkan pertanyaan-pertanyaan untuk mengetahui tingkat pemahaman mahasiswa terhadap topik yang dibahas. 2. Collaborative learning. Collaborative learning adalah sebuah metode pada pembelajaran yang menekankan kolaborasi atau kerjasama untuk meningkatkan pengalaman belajar. 3. Experiential learning, yaitu metode pembelajaran berdasarkan pengalaman. Untuk mendukung interaksi dengan mahasiswa, maka platform yang digunakan adalah WhatsApp Group yang tidak hanya digunakan sebagai tempat berkomunikasi, tetapi digunakan juga sebagai tempat berdiskusi. Dan EMAS UI atau dikenal dengan e-learning management system. Berikut ini adalah contoh halaman EMAS. Pada halaman EMAS, mahasiswa dapat melihat kembali rencana pembelajaran dalam satu semester. Pada halaman EMAS, mahasiswa juga dapat mengunduh materi yang digunakan setiap pertemuan dan mengumpulkan tugas serta kuis. Pengukuran penilaian mahasiswa juga didasarkan pada sub CPMK yang ingin dicapai dalam mata kuliah ini, sehingga setiap CPMK akan memiliki bentuk evaluasi yang berbeda-beda. Berikut ini adalah bentuk evaluasi yang saya lakukan dalam satu semester, disertai dengan sub CPMK, instrumen atau jenis asesmen yang digunakan, serta bobot evaluasi. Sebagai contoh, ujian tengah semester digunakan untuk mengukur sub CPMK 1-7 dengan jenis instrumennya adalah soal UTS dan marking scheme dan memiliki bobot 30%. Ujian akhir semester digunakan untuk mengukur sub CPMK 8-14 dengan jenis instrumennya adalah soal UAS dan marking scheme dan memiliki bobot 30%. Homework digunakan untuk mengukur sub CPMK 1-14 dengan jenis instrumennya adalah soal latihan dan marking scheme dan memiliki bobot 10%. Sedangkan partisipasi atau diskusi dan asistensi atau kuis digunakan untuk mengukur sub CPMK 1-14 dengan jenis instrumennya adalah rubrik keaktifan untuk menilai partisipasi serta soal kuis dan marking scheme untuk mengukur kuis. Masing-masing evaluasi akan memiliki bobot 15%. Demikian 3 aspek yang telah saya sampaikan dari mata kuliah yang saya ampu, yaitu manajemen keuangan, mulai dari delivery, interactions, dan juga assessment. Setelah ini, saya akan menampilkan suatu proses pembelajaran secara real yang telah saya lakukan dalam kelas dengan menggunakan platform Zoom Cloud. Kelas tersebut merupakan pertemuan keempat, di mana sub CPMK yang ingin dicapai pada pertemuan keempat adalah mahasiswa mampu menghitung present value dan future value arus kas tunggal dan arus kas majemuk atau dikenal dengan basic of valuations, time value of money, dan discounted cash flow. Selamat menyaksikan. Ya, selamat pagi semuanya. Tadi kita sudah absen semua ya. Tadi saya sudah memanggil semua nama mahasiswa. Dan kemudian tadi mungkin ada yang baru join Zoom ya. Bagi yang baru join Zoom tadi, nanti saya akan cek kembali absennya, tapi akan ada di akhir sesi. Oke, sekarang kita lanjut dulu ke materi. Nah, kalau minggu lalu di pertemuan ketiga, itu kan kita sudah belajar ya mengenai perencanaan jangka panjang dan pertumbuhan perusahaan. Nah, minggu ini, hari ini kita di minggu keempat, kita akan melanjutkan materi mengenai manajemen keuangan, dan sekarang kita akan mempelajari 2 bab untuk hari ini, yaitu bab 5 dan bab 6. Nah, bab 5 ini, yang pertama itu, dan juga bab 6 sih sebenarnya, ini akan menjadi penting karena
akan menjadi dasar bagi pembelajaran kita di pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, tujuan dari pembelajaran hari ini adalah mahasiswa akan memahami mengenai perhitungan present value, kemudian future value dari arus kas tunggal dan juga arus kas majemuk. Oke, yang pertama kita mulai saja bab yang akan kita bahas yaitu bab 5 mengenai pengenalan valuasi dan value of money. Oke, apa PPT saya sudah terlihat dengan jelas? Oke, Sudah, Bu. sudah. Sudah ya? Oke, baik. Time value of money. Jadi, pernah dengar nggak time value of money atau dalam bahasa Indonesia itu adalah nilai waktu dari uang? Mungkin ada yang tahu? Bisa raise hand ya kalau misalkan bisa. Hmm, Ya, ya saya Hari. bisa. Ya, boleh. Oke. Silakan Hari. Em, jadi setahu saya time value of money itu perumpamaannya adalah nilai uang sekarang itu tidak sama dengan nilai uang di masa yang akan datang. Benar nggak, Ibu? Ya, tepat sekali ya. Jadi, seperti yang dibilang sama Hari, bahwa nilai uang yang sekarang itu memang benar tidak sama dengan uang yang akan di masa yang akan datang. Ya. Nah, kenapa sih nilai uang itu sama? Jadi, yang sama itu maksudnya adalah bukan dalam bentuk nominalnya ya. Kalau nominalnya mungkin sama. Kita punya uang, misalkan katakanlah di dompet kan ada lembaran gitu ya, 10.000. Nilainya itu sama tuh. 10.000, kemudian nanti ya setahun lagi, 2 tahun lagi, itu nilainya akan sama. Yaitu eh, bentuknya sama 10.000. Nah, kenapa sih nilai itu, nilai uang itu tuh nggak sama dengan nilai uang di masa yang akan datang, di yang sekarang ini? Ini karena apa ya? Ada yang tahu nggak? Karena apa? Mungkin karena inflasi. Ya, Rian. Kenapa inflasi? Oke, gimana Rian? Coba jelaskan. Kenapa sih inflasi itu bisa membuat nilai uang saat ini tuh nggak sama dengan nilai uang di masa yang akan datang? Hmm, Mungkin ini ya, Bu. Sekarang beli bakso harganya 10.000. Bisa lah ya beli gitu. Mungkin Ya, 1 tahun yang akan datang udah nggak bisa beli dengan 10.000 itu gitu. oh iya, oke, tepat sekali ya. Jadi salah satu faktor yang membuat bahwa nilai uang sekarang itu tidak sama dengan nilai uang di masa yang akan datang itu adalah benar tadi karena adanya inflasi. Kenapa? Misalkan tadi dikasih contoh sama Rian, jadi Rian bilang bahwa Rian tuh sekarang kalau misalkan punya uang 10.000 itu kan bisa beli bakso gitu ya, satu mangkok bakso dengan uang 10.000. Nah, tapi kalau misalkan terjadi inflasi kemudian menyebabkan harga bakso itu tadi naik, maka akibatnya apa? Akibatnya kalau Rian tetap sama uangnya 10.000, maka dia sudah tidak bisa membeli bakso tersebut yang awalnya harganya 10.000 karena sekarang harganya jadi 12.000. Berarti kan uangnya Rian nggak cukup ya untuk beli bakso. Nah, betul sekali. Jadi salah satu faktor yang menyebabkan nilai uang saat ini tuh tidak sama dengan nilai uang di masa yang akan datang adalah tadi karena inflasi. Nah, sebenarnya selain inflasi, ada juga yang menyebabkan nilai uang itu tidak sama, yaitu opportunity cost. Apa sih yang dimaksud dengan opportunity cost? Jadi misalnya gini, opportunity cost itu tadi katakanlah Rian ya, Rian punya uang eh, 10.000 misalnya. Nah, Rian tuh kan tadi mau membeli bakso gitu kan untuk dimakan. Nah, tapi Rian tuh dibandingkan dia menghabiskan uangnya untuk makan bakso, sama Rian tuh disimpan, diinvestasikan. Nah, ketika diinvestasikan, misalkan katakanlah disimpan dalam tabungan yang memberikan bunga 5%. Jadi nanti setelah 1 tahun, uangnya Rian itu akan bertambah kan? Tidak hanya 10.000, tapi juga 10.000 ditambah dengan bunganya 5%. Nah, ini adalah yang dimaksud dengan opportunity cost. Jadi ada kesempatan untuk menunda konsumsi sekarang untuk kita investasikan lagi atau di saving atau disimpan ke dalam deposito atau tabungan yang nanti akan membuat nilai kita itu lebih eh, tinggi nilainya di masa yang akan datang. Nah, ini namanya konsep dari time value of money. Nah, kemudian yang berikutnya adalah definisi dasar dari time value of money. Jadi, ketika kita belajar masalah time value of money, ada beberapa term atau istilah yang sering kita dengar, atau nanti kita akan sering gunakan istilah tersebut. Yang pertama adalah present value. Present value adalah nilai uang saat ini. Jadi kayak tadi, misalkan Hari atau Rian, atau mungkin tadi ada Laras ya,
Laras punya uang misalkan, uangnya 10.000 tadi sama dengan uangnya Rian. Nah, uang yang dimiliki oleh Laras saat ini itu namanya present value, nilai uang saat ini. Nah, ada lagi yang namanya istilahnya adalah future value. Kalau future value itu adalah nilai uang di masa yang akan datang. Nah, contohnya tadi kalau misalnya Laras punya uang 10.000, kemudian disimpan nih di tabungan, kemudian nanti setelah setahun itu uangnya jadi naik, jadi meningkat. Nah, itu namanya uang setelah 1 tahun, setelah 2 tahun, itu namanya future value, nilai uang di masa yang akan datang. Nah, kemudian tadi kan nilai dari present value sama future value itu kan dia berbeda ya. Karena apa? Perbedaannya itu karena adanya tadi tingkat suku bunga. Atau kita bilang si tingkat suku bunga ini adalah nilai tukar. Nilai tukar antara si uang sekarang dengan uang di masa yang akan datang. Tapi nilai tukarnya itu maksudnya quote and quote ya. Bukan secara gamblang dibilang bahwa bisa ditukar gitu, bukan. Tapi uh, dia tuh membuat adanya nilai uang sekarang itu berbeda dengan uang di masa yang akan datang. Nah, tingkat suku bunga yang nanti akan digunakan istilahnya di dalam time value of money itu ada berbagai macam istilah. Ada yang namanya itu nanti kita sebutnya discount rate. Ada lagi nanti yang namanya cost of capital. Kemudian lagi ada yang namanya opportunity cost of capital. Dan yang terakhir itu nanti ada required return. Nah, ini adalah istilah-istilah dari tingkat suku bunga yang sering kita gunakan. Terutama nanti kalau kita menggunakan konsep time value of money ini untuk melakukan valuasi atau menilai harga suatu aset, misalkan. Begitu. Nah, kemudian yang pertama, kita masuk ke istilah yang pertama, tadi future value. Future value artinya adalah nilai di masa yang akan datang. Nah, di sini untuk lebih memudahkan, saya sudah memberikan contoh. Nah, di sini misalkan ada Arif. Arif ingin menginvestasikan uangnya sebesar $1.000 selama 1 tahun pada tingkat bunga 5% per tahun. Nah, berapakah nilainya setelah 1 tahun? Oke, jadi di sini kalau misalkan untuk memudahkan, biasanya kita diminta untuk menggambarkan timeline-nya terlebih dahulu. Jadi untuk memudahkan kita memplot gitu ya, memetakan kira-kira mana sih yang dimaksud dengan present value, mana yang dimaksud dengan future value, kemudian apa sih pertanyaannya. Nah, setelah kita memasukkan ke dalam timeline, itu nanti akan lebih jelas lagi mana yang present value, mana yang future value. Oke. Nah, biasanya di dalam timeline itu startnya itu adalah 0. 0 itu adalah sekarang, saat ini. Kalau kita tulis now ya. Nah, kemudian setelah 1 tahun ke depan, kita biasanya tuliskan dengan keterangan 1. 1 itu artinya adalah 1 tahun. Nah, kemudian kalau misalkan ingin menginvestasikan uangnya sebesar 1.000, berarti kan ini adalah sekarang si Arif sudah punya uang ya kan, sebesar 1.000. Nah, berarti kita tulis nih, sekarang atau saat ini atau now, Arif punya uang sebesar 1.000. Nah, 1.000 ini kita kenal namanya apa tadi? Present value atau nilai saat ini. Nah, kemudian selama 1 tahun tadi sudah ada nih, kita sudah tuliskan di dalam timeline 1 tahun dengan tingkat bunga 5%, bunganya 5%. Kemudian nilainya setelah 1 tahun, berarti kita mau melihat future value. Jadi kalau dibuat timeline seperti ini, lebih mudah ya. Berarti kita tahu nih, oh ternyata pertanyaannya adalah berapakah future value. Nah, kalau seperti ini berarti kan future value itu sama dengan kita dapat berapa? Berarti kita dapat sejumlah uang kita, yaitu sebesar 1.000, ditambah dengan bunga yang akan kita dapatkan selama setahun. Berapa bunganya? Bunganya adalah 5%. Jadi 5% dikali dengan 1.000.
berarti dapat berapa? 1000 ditambah dengan 50. Oke. Jadi total yang kita dapatkan adalah selama 1 tahun, jadi nilai kita bertambah tuh. Dari yang hanya 1000 menjadi 1050. Ya, jadi ini nilainya setelah 1 tahun. Nah, kemudian, nah ini ya, jadi bunganya 50, nilai dalam 1 tahun, kita sebutnya tadi yang 1000 itu adalah prinsipal ditambah dengan bunga. Nilainya sama dengan 1050. Nah, kemudian, oke, sekarang kalau misalkan ternyata itu kan asumsinya tadi Arif itu cuman menabung selama 1 tahun. Tapi kemudian kalau misalkan ternyata Arif membiarkan uangnya di dalam deposito tersebut, itu dia mau perpanjang nih, ditabung lagi gitu kan, selama setahun lagi. Nah, maka berapakah nilai uang tersebut pada tahun kedua? Ya, berarti kan kalau tadi kita gambarkan lagi ya timelinenya, ini 0 saat ini, kemudian 1 tahun, dan 2 tahun. Nah, kalau misalkan sekarang ketika di tahun pertama itu adalah uangnya Arif 1050, kemudian dia tabung lagi dalam setahun, maka future value-nya jadi berapa? Berarti kan tinggal sama konsepnya ya. Jadi prinsipal ditambah dengan bunga, yaitu 1050 ditambah dengan 5% dikali dengan 1050. Jadinya, nah ini kalau misalkan kita lihat ini kan ada secara matematis ya, ada angka yang sama ya, 1050, di sini juga ada 1050. Kemudian kita tarik ke depan, jadi 1050 dikali dengan, jadi kita bisa ubah lagi tulisannya, 1 ditambah dengan 5%. Nah, 1050 itu sebenarnya kan dapatnya dari mana? Dari yang tahun pertama kan? Nah, kalau kita lihat tadi, kita lihat timeline-nya, nah 1050 ini kan sebenarnya tadi kita bisa langsung tuliskan lagi ya, 1000 ditambah 5% dikali 1000. Kalau kita sederhanakan kembali rumusnya, berarti tinggal kita taruh lagi nih 1000-nya di depan, berarti kan 1000 dikalikan dengan 1 ditambah 5%. Nah, terus kita taruh lagi nih. Berarti di sini untuk 1050-nya kita bisa ubah lagi menjadi 1000 dikali dengan 1 ditambah 5%, kemudian dikali lagi dengan sisanya. Yang ini ya, kita tulis lagi di sini, 1 ditambah 5%. Nah, berarti kita bisa tuliskan apa? Ini 1000, kita sederhanakan kembali penulisannya, dikali dengan 1 ditambah 5%,
pangkat 2. Kan bisa kita tulis seperti ini ya. Jadi, nah 1000 ini apa tadi? 1000 ini sama dengan present value. Ini adalah, jadi kita bisa tulis future value itu sama dengan present value dikalikan dengan 1 ditambah 5% itu apa? Adalah tingkat suku bunga. Kalau tingkat suku bunga itu kita notasikan dengan R, maka kita bisa tulis present value dikali 1 plus R. Nah, 2 itu adalah, kita sekarang ada di, yang kita cari adalah future value untuk tahun kedua. Jadi kita bisa tulis T. Nah, ini kan analoginya sama ya. Kalau kita lihat di sini, ini sama kan? 1000 ini adalah PV atau present value dikalikan dengan 1 plus R, ya, pangkat berapa? Karena kita carinya itu adalah future value untuk 1 tahun, maka di sini sebenarnya adalah pangkat 1. Jadi sama dengan pangkat 1. Nah, sehingga dengan melihat analogi yang sama nih, antara 1 tahun, 2 tahun, nanti juga sama berlaku untuk yang 3 tahun. Maka kita bisa menuliskan, ya ini hasilnya tadi ya, adalah 1102,5. Nah, berarti kita bisa bikin nih, rumus umum dari future value adalah future value sama dengan present value dikalikan 1 ditambah R pangkat T. Nah, FV ini adalah future value, PV adalah present value, R ini adalah interest rate atau tingkat suku bunga, dan T ini adalah jangka waktu. Bisa jangka waktu investasi, katakanlah, atau jangka waktu tabungan misalnya, atau jangka waktu jatuh tempo. Nah, tergantung dari kita mau menggunakan future value itu untuk menghitung apa. Nah, kemudian dari rumus ini, 1 ditambah R pangkat T, ini disebut juga dengan future value interest factor. Jadi kita bisa tulis future value sama dengan present value dikali future value interest factor. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada? Cukup jelas ya? Belum ada, Bu. Belum ada. Demikian penyampaian PDD UKT-PT atau pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma di bidang pengajaran. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim penilai dan tim panitia sertifikasi dosen Smart 2023. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.